Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara, bayangkan sebuah rumah megah yang berdiri di pinggir jalan. Dari luar, dindingnya tampak mulus dengan cat yang baru dan cerah. Pintu serta jendela yang berkilauan, dan taman di sekitarnya tertata rapi penuh bunga. Siapapun yang melewatinya pasti terpesona, menganggap rumah itu simbol keindahan dan kemakmuran. Namun keindahan luar itu menyembunyikan rahasia kelam di dalam bangunan tersebut. Ternyata fondasinya sudah retak, balok-balok kayu di dindingnya digerogoti rayap, dan struktur utamanya perlahan kehilangan kekuatannya. Saat hari-hari cerah, kelemahan ini nyaris tak terlihat, membuat rumah itu tetap tampak kokoh dan anggun. Tetapi segalanya berubah ketika badai datang, hujan deras mengguyur, angin kencang menghantam, dan rumah yang terlihat tak tergoyahkan itu tiba-tiba runtuh. Orang-orang terpelanjat, bertanya-tanya bagaimana mungkin bangunan seindah itu ambruk begitu saja. Ketika diperiksa lebih dekat, barulah diketahui bahwa kerusakan di dalamnya telah lama terjadi. Perlahan tetapi pasti, hingga akhirnya tak mampu lagi menopang diri. Saudara, rumah ini melambangkan kehidupan seseorang atau komunitas yang tampak hidup di mata manusia, sibuk, aktif, atau sukses secara rohani. Namun di mata Tuhan, mereka sebenarnya mati. Karena apa? Karena tidak berakar pada hubungannya sejati dengan Kristus. Aktivitas mereka hanyalah indah di permukaan, namun rapuh di dalam. Seperti cat indah pada rumah yang fondasinya rapuh, ketika badai kehidupan datang, cobaan, kesulitan, atau ujian iman, struktur yang rapuh tidak dapat bertahan dan semua aktivitas itu terbukti kosong. Hal itulah yang nampak dalam kehidupan jemaat di Sardis. Ada apa dengan mereka? Kita akan membahasnya. Saudara, jemaat di Sardis dikenal memiliki reputasi yang baik di mata manusia. Mereka mungkin terlihat penuh semangat dalam pelayanan, sibuk dengan berbagai kegiatan rohani, dan tampak aktif dalam menjalankan ibadah. Namun, penilaian Tuhan sangat berbeda. Tuhan menyebut mereka mati, meskipun dunia melihat mereka hidup. Apa yang terjadi di Sardis adalah peringatan penting bagi kita bahwa aktivitas rohani yang terlihat aktif tidak selalu mencerminkan kehidupan yang berasal dari Roh Kudus. Sangat mungkin bagi seseorang atau sebuah komunitas terlihat bersemangat secara rohani, tetapi sumbernya bukan dari Kristus. Paulus pernah menulis bahwa pemimpin Yahudi pada zamannya, mereka bersemangat melayani Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu di dalam Roma pasal 10 ayat 2. Mereka bekerja keras, tetapi tidak berdasarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesibukan atau semangat saja tidak cukup. Hal ini juga terlihat dalam pesan Yesus kepada jemaat di Efesus yang tercatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 2-4. Jemaat ini dipuji karena kerja keras dan ketekunan mereka. Tetapi Yesus menegur mereka karena kehilangan kasih mula-mula. Mereka begitu sibuk melayani Tuhan, tetapi hati mereka jauh darinya. Kesibukan tanpa kasih kepada Tuhan adalah tanda kematian rohani. Salah satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah menyamakan aktivitas atau semangat dengan kehidupan rohani. Banyak orang Kristen mengira bahwa kesibukan di gereja, antusiasme dalam pelayanan, atau bahkan keterlibatan dalam berbagai kegiatan rohani adalah tanda kehidupannya sejati dalam Kristus. Namun kenyataannya, semua itu hanyalah hasil sampingan dari kehidupan rohani,
bukan inti dari kehidupan itu sendiri. Yesus ingin agar kita menyadari bahwa apa yang menurut manusia hidup bisa saja mati di hadapan Dia. Kehidupan Kristen sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan membentuk hidup kita. Ketika Yesus menyebut jemaat Sardis mati, Dia memberikan jalan keluar yang dicatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Dikatakan, "Ingatlah apa yang telah engkau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah." Jawabannya adalah kembali ke dasar iman kita. Ingatlah bahwa bagaimana kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia melalui iman. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Keselamatan kita sepenuhnya bergantung pada Kristus, bukan pada usaha atau kesibukan kita. Hidup Kristen yang sejati adalah tentang Kristus hidup di dalam kita. Inilah yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hanya ketika kita hidup bergantung sepenuhnya kepadanya, kehidupan sejati itu akan terpancar melalui kita. Jonathan Edwards, seorang teolog terkenal, pernah berkata, "Roh Allah diberikan pada orang-orang kudus sejati sebagai mata air ilahi yang mendorong kita hidup dan bertindak." Ini berarti bahwa kehidupan sejati berasal dari karya Roh Kudus di dalam kita, bukan dari usaha kita sendiri untuk terlihat hidup. Seperti bangunan yang hanya terlihat bagus dan kokoh di luar, namun sebetulnya rapuh dan keropos di dalamnya. Demikian hidup Kristen yang tidak dibangun dan bergantung sepenuhnya pada Kristus akan rapuh dan keropos. Jangan hanya terlihat hidup rohani di mata manusia, tetapi pastikan hidup rohani kita benar-benar berasal dari Roh Allah. Berdoalah setiap hari agar Yesus menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita. Ingatlah, hidup Kristen bukanlah tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi tentang bagaimana Kristus bekerja melalui kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan mengubah kita menjadi hidup yang sejati. Hidup bukanlah soal terlihat sibuk untuk Kristus, tetapi soal membiarkan Kristus hidup dan berkarya melalui kita. Tuhan memberkati.